Aku pernah mengira persahabatan sejati tak akan pernah retak, apalagi oleh uang. Tapi malam itu, saat Ricky menangis di depan pintuku, segalanya berubah. Ibu sakit parah, Mas. Butuh operasi segera. Tolong pinjamkan aku 50 juta, aku janji balikin bulan depan. Hati aku langsung luluh. Ricky adalah sahabatku sejak kuliah di Universitas Indonesia, Jakarta. Kami bertemu di kosan murah di Kuitang, sama-sama anak rantau dari Jawa Tengah. Dia dari Semarang, aku dari Solo. Kami saling dukung saat susah, bagi makan saat kantong kering, bahkan tidur satu kamar saat hujan banjir. Ricky tahu segalanya tentangku, termasuk rahasiaku yang paling dalam, aku gaib. Dia satu-satunya yang aku ceritakan dan dia bilang, lo teplo, Mas. Gue nggak peduli. Malam itu aku transfer uang itu tanpa pikir panjang. 50 juta, tabunganku bertahun-tahun sebagai desainer Grace Relance. Aku percaya padanya. Buat Ibu lo, Ki. Semoga cepat sembuh, kataku sambil peluk dia. Dia menangis di bahuku, tubuhnya gemetar. Aku rasanya ingin lindungi dia dari dunia ini. Tapi dalam hati ada bisikan kecil. Kenapa dia datang malam-malam begini? Kenapa nggak cerita dari awal? Aku abaikan saja. Persahabatan kami terlalu berharga. Sejak kuliah, Ricky selalu ada buatku. Saat aku putus dengan pacar pertamaku, seorang cowok dari Bandung yang ninggalin aku karena takut ketahuan, Ricky yang nemenin aku nangis semalaman. Lo pantas dapat yang lebih baik, katanya waktu itu. Dan aku percaya dia tulus. Beberapa minggu kemudian Ibu Ricky memang operasi. Aku kirim buah-buahan ke rumah sakit di Semarang. Dia bilang terima kasih banyak, Ibu sudah baikan. Aku lega. Tapi dalam hati aku mulai gelisah. Uang itu adalah mimpi aku buat beli apartemen kecil di Jakarta Selatan, tempat aku bisa hidup bebas tanpa takut tetangga gosip. Di Indonesia ini jadi gay seperti aku berarti hidup dalam bayang-bayang. Keluarga di Solo nggak tahu, teman kantor nggak tahu. Hanya Ricky yang tahu dan itu membuatnya spesial. Bulan berganti, Ricky mulai jarang balas chat. Aku tanya kabar ibunya, dia bilang baik. Aku nggak berani tanya uang. Takut dia tersinggung. Tapi malam-malam aku sering terbangun. Bayangin kalau uang itu nggak balik, apa aku salah percaya? Apa persahabatan kami cuma sebatas saat butuh? Aku muak dengan diri sendiri karena berpikir begitu. Ricky sahabatku. Dia nggak mungkin bohong. Sampai suatu hari aku lihat postingan dia di Instagram. Oto baru, Ricky di Bali, liburan sama teman-teman baru. Mobil sewaan mewah, hotel bintang 5. Caption, Lie is God. Hati aku seperti ditusuk. 50 juta itu. Buat apa sebenarnya? Aku coba hubungi, dia bilang lagi sibuk kerja. Aku telan saja. Mungkin ibunya memang butuh mahal. Tapi dalam hati, konflik mulai bergolak. Aku cinta Ricky lebih dari sahabat. Ya, aku sadar itu sejak lama. Tatapannya, senyumnya, cara dia pegang bahuku saat cerita susah, semua membuat hati aku bergetar. Tapi aku pendam dalam-dalam. Di negeri ini, cinta seperti itu berbahaya. Bisa dipenjara, dihakimi masyarakat. Aku nggak mau rusak persahabatan kami. Cukup jadi sahabat dekat, cukup dia ada di sampingku. Malam itu aku mimpi buruk. Ricky pergi, tinggalkan aku sendirian. Bangun dengan keringat dingin, aku sadar, aku terlalu bergantung padanya. Terlalu memberikan segalanya tanpa minta balik. Apakah ini cinta atau hanya ketakutan kesepian? Di Jakarta yang ramai ini, aku sering merasa sendiri. Cowok-cowok di app kencan cuma cari senang sesaat, gak ada yang mau serius. Ricky beda. Dia tahu aku utuh. Akhir bulan itu aku butuh uang buat bayar kontrakan. Aku chat dia pelan, Ki, kabar ibu gimana?
Kapan bisa balikin pinjaman itu ya? Gue lagi butuh. Dia balas singkat, sabar ya mas, lagi susah. Hati aku sakit. Susah. Tapi liburan ke Bali. Aku mulai curiga. Apa dia bohong soal ibunya? Konflik dalam hati semakin dalam. Aku ingin marah, tapi takut kehilangan dia. Aku ingin tanya langsung, tapi takut jawabannya menghancurkan. Persahabatan kami seperti tali rapuh, dan uang itu jadi pemberatnya. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku kerja sambil gelisah, desain Grace yang biasanya mengalir kini macet. Pikiran melayang ke Ricky. Kenapa dia berubah? Dulu kami sering nongkrong di warung kopi pinggir Kali Ciliwung, cerita apa saja sampai malam. Dia tahu aku suka cowok, dan dia bilang gak masalah. Gue strike, tapi lo sahabat gue, katanya waktu itu. Aku senang, tapi juga sedih. Cinta aku padanya seperti duri dalam daging, sakit tapi gak bisa dicabut. Aku coba hubungi lagi. Kita ketemu yuk. Gue kangen. Dia setuju, janji di Kai Aurit kami di Menteng. Hari itu aku datang lebih awal, hati berdegup. Dia muncul dengan senyum lebar, tapi matanya menghindar. Mas, Maya lama nggak ketemu. Kerja gila-gilaan. Kami pesan kopi. Aku coba buka obrolan ringan, tapi akhirnya keluar juga. Soal uang itu. Gue lagi butuh banget. Kontrakan nunggak. Dia diam sebentar, lalu bilang ibu memang sudah baikan, tapi biaya olowok masih banyak. Sabar ya, mas. Hati aku panas. Olowok. Tapi oto Bali itu. Aku tahan. Oke, gue sabar. Tapi janji ya, bulan depan. Dia angguk peluk aku saat pamit. Pelukannya hangat seperti dulu, membuat hati aku luluh lagi. Apa aku terlalu curiga? Mungkin dia memang susah. Tapi malamnya aku nggak bisa tidur. Aku stalking akunnya lebih dalam. Ada story lama yang terlewat, Ricky di dealer mobil Otto dengan motor baru. Caption akhirnya punya sendiri. Motor itu mahal, minimal 20 juta. Hati aku hancur. Uang aku. Buat motor. Konflik batin semakin ganas. Aku ingin konfrontasi, tapi takut. Di Indonesia, persahabatan laki-laki seperti kami sering disalahartikan. Kalau aku marah, apa dia bilang aku cemburu karena terlalu gay. Aku takut kehilangan dia selamanya. Cinta aku padanya terlalu dalam, meski tahu mustahil. Beberapa minggu kemudian, aku dengar dari teman kuliah lama. Ricky pacaran dengan cewek kantor, lagi serius. Hati aku seperti diremas. Dia strike, tentu saja. Tapi kenapa sakit begini? Aku coba move on, download app lagi, ketemu cowok baru. Tapi nggak ada yang seperti Ricky. Dia unik, dia paham aku. Aku putuskan telepon ibunya langsung. Nomornya masih ada dari dulu. Halo, Bu. Ini Andra, teman Ricky. Ibu senang, cerita panjang lebar. Ibu memang sakit, tapi operasi cuma butuh 30 juta, ditanggung sebagian. Sisanya dari tabungan Ricky sendiri. Baik banget, nak. Dia jual pelama buat tambah biaya. Hati aku beku. Jadi, bohong. Uang ekstra itu buat apa? Aku matikan telepon, tangan gemetar. Pengkhianatan pertama. Sahabatku bohong demi uang lebih. Malam itu aku nangis sendirian. Kenapa dia lakukan ini padaku? Karena tahu aku mudah luluh. Karena tahu aku cinta dia. Aku benci diri sendiri. Terlalu memberikan, terlalu percaya. Di dunia ini, guys seperti aku sering dimanatkan, lalu dibuang saat tak berguna lagi. Aku chat dia, kita harus bicara serius. Dia balas besok. Ketemu di taman dekat rumahku di Tebet. Dia datang dengan wajah biasa.
Aku langsung tanya, uang itu buat apa sebenarnya? Motor baru. Liburan Bali. Dia kaget lalu marah. Lo nguntit gue ya? Itu urusan gue. Aku bilang soal telepon ibunya. Dia diam lalu akui. Iya, ibu butuh 30. Sisanya. Gue lagi susah, Mas. Bisnis kecil gue bangkrut. Gue pikir lo nggak akan tanya cepet. Hati aku sakit. Kenapa bohong? Gue sahabat lo. Dia bilang lo kan punya duit lebih. Kerja relance enak. Aku terdiam. Jadi begitu. Aku dimanfaatkan karena lebih mampu. Konflik semakin dalam. Aku ingin main, tapi pengkhianatan ini terlalu pahit. Pertemuan itu berakhir buruk. Ricky minta maaf, janji balikin pelan-pelan. Aku angguk, tapi hati sudah retak. Pulang ke kosan, aku duduk di lantai, memandang dinding kosong. Kenapa hidup ini begitu kejam? Aku sudah berjuang menerima diri sendiri sebagai gay di tengah masyarakat yang menghakimi, kini sahabat satu-satunya pun khianati. Malam-malam berikutnya, aku sering ingat masa lalu. Saat kuliah, Ricky pernah bela aku saat ada teman gosip aku aneh. Dia normal kok, lo aja yang mikir kotor, katanya tegas. Aku terharu waktu itu. Mungkin karena itu aku cinta dia. Dia seperti pelindung di dunia yang hostile ini. Tapi kini, semuanya palsu. Aku coba hubungi lagi, minta cicilan. Dia bilang lagi nggak ada uang. Aku mulai tegas, Ki, gue butuh. Kalau nggak, gue terpaksa tagih resmi. Dia marah balik, lo tega ya sama sahabat sendiri. Hati aku perih. Sahabat yang bohong dan manfaatkan. Aku cerita ke teman online di komunitas tersembunyi. Mereka bilang banyak kasus begitu, honey. Strike cowok suka manatin gay yang baik hati. Aku nangis lagi. Benarkah aku dimanfaatkan karena orientasiku? Ricky mulai menghindar. Chat dibaca doang. Aku putus asa. Uang itu bukan cuma uang, itu mimpi aku. Aku ingin beli rumah kecil, tempat aman buat hidup sebagai diri sendiri. Di Jakarta apartemen mahal, tapi aku tabung bertahun-tahun. Suatu malam dia telepon. Suaranya pelan. Mas, gue bisa balikin 10 juta dulu. Ketemu yuk. Aku setuju, hati berharap semuanya baikan. Kami ketemu di warung makan dekat stasiun. Dia kasih amplop. Maya, Mas. Gue lagi susah banget. Aku terima, tapi tanya dalam-dalam. Kenapa bohong dari awal? Dia cerita panjang, bisnis online-nya rugi besar, pacarnya minta ini itu, dia stres. Gue pikir lo ngerti, Mas. Lo kan? Beda. Beda. Hati aku curiga. Beda gimana? Dia diam, lalu bilang, lo nggak punya keluarga yang nunggu nikah, kan? Lo bebas. Sakit. Jadi karena aku gay, aku dianggap nggak punya beban. Aku bilang, Ki, jadi gue dimanfaatkan karena gue gay. Dia buru-buru bilang bukan. Tapi hati aku tahu ada benarnya. Kami pulang dengan canggung. Aku mulai sadar, cinta aku padanya buta. Aku rela berkorban karena harap suatu hari dia balas perasaan. Tapi mustahil. Dia strike, dan kini pengkhianat. Konflik batin memuncak. Aku ingin putus hubungan, tapi takut sendirian. Di negeri ini, teman sejati susah didapat bagi orang seperti aku. Banyak yang pura-pura terima, tapi saat butuh, manfaatkan lalu buang. Beberapa bulan berlalu, Ricky cicil pelan. Tapi hubungan kami dingin. Dia jarang cerita lagi. Aku dengar dia mau nikah dengan pacarnya. Hati aku hancur total. Pengkhianatan kedua, dia maju hidup, aku tertinggal dengan luka. Aku mulai terapi online, cerita ke psikolog Triendli. Kamu perlu batas sehat, katanya. Aku coba.
Tapi malam-malam, rindu Ricky masih datang. Senyumnya, suaranya, semua menghantui. Sampai hari itu tiba. Ricky chat, "Mas, gue butuh pinjam lagi. 10 juta buat nikahan." Aku kaget. Setelah semua ini, aku tolak halus. Dia marah, "Lo pelit banget sekarang." Itu puncaknya. Aku balas panjang, ceritakan semua sakit hati. Dia diam lama, lalu telepon. Suaranya dingin. Telepon itu seperti badai. Ricky marah besar. "Lo kok berubah, Mas? Dulu lo baik banget, rela kasih semua buat gue. Sekarang pelit gara-gara uang doang." Aku jawab gemetar, "Karena lo bohong, Ki. Lo manatin gue." Dia tertawa sinis. "Manatin? Lo aja yang terlalu baik. Mungkin karena lo terlalu gay, ya. Selalu lengket sama gue, kasih apa aja gue minta." Kata-kata itu seperti pisau. Terlalu gay. Dari mulut sahabatku sendiri. Hati aku remuk. Aku nangis di telepon. "Jadi selama ini lo anggap gue apa? Teman atau cuma dompet berjalan karena gue gay?" Dia diam lalu bilang, "Gue strike, Mas. Lo tahu kan? Gue nggak nyaman kalau lo terlalu deket. Orang bisa salah paham." Salah paham? Setelah aku kasih segalanya. Aku tutup telepon, blokir nomornya. Malam itu aku jatuh sakit. Demam tinggi sendirian di kosan. Bayang pengkhianatan berputar, bohong soal ibu, manatkan uang, lalu hina orientasiku saat aku minta hakku. Dalam demam, aku mimpi masa lalu. Ricky dan aku di pantai Ancol, tertawa bareng. Dia bilang, "Gue bakal selalu ada buat lo, Mas." Bangun dengan air mata. Semua bohong. Beberapa hari kemudian, teman mutual cerita, Ricky bilang ke orang-orang aku aneh, terlalu posesi gara-gara orientasi. Gosip menyebar di grup kuliah lama. Aku dihakimi tanpa suara. Di Indonesia ini, jadi gay berarti selalu salah. Aku putuskan pindah kosan, mulai hidup baru. Kerja lebih giat, tabung lagi. Aku join komunitas underground di Jakarta, ketemu orang-orang sepertiku. Mereka cerita pengalaman serupa, dikhianati teman strike yang pura-pura terima. Konflik batin masih ada. Aku benci Ricky, tapi juga rindu. Cinta itu seperti racun lambat. Aku coba kencan lagi, ketemu cowok baik bernama Dio, dari Bali. Dia terbuka, paham perjuangan kita di negeri ini. Pelan-pelan hati aku sembuh. Tapi suatu hari, Ricky datang ke kosan lama, cari aku. Teman bilang dia nangis, minta maaf. Katanya nikahan batal, pacarnya tahu soal utang, bisnis bangkrut total. Dia butuh bantuan lagi. Aku dengar cerita itu dari jauh. Hati aku campur aduk. Ingin bantu, tapi ingat kata terlalu gaynya. Pengkhianatan itu terlalu dalam. Aku putuskan gak balas. Biar dia rasakan sendiri akibatnya. Tapi dalam hati masih ada belas kasih. Manusiawi, kan? Meski dia hina aku, dia pernah jadi bagian hidupku. Malam-malam aku sering renung, apa persahabatan kami pernah tulus? Atau dari awal dia hanya toleransi karena aku berguna? Di masyarakat kita, sering dilihat sebagai lain, mudah dimanatkan lalu dibuang. Aku mulai tulis jurnal, curhat semua. Mungkin suatu hari jadi buku, cerita perjuangan gay Indonesia. Banyak seperti aku, sembunyi dalam ketakutan. Ricky coba hubungi lewat teman. Bilang ke Andra, gue menyesal banget. Aku diam saja. Waktu berlalu hampir setahun. Aku sudah pindah ke apartemen kecil, hasil tabungan baru. Dio jadi pacar resmi, kami hati-hati di publik, tapi di rumah bebas. Hidup mulai indah, meski masih ada bayang masa lalu. Suatu sore ada ketukan pintu. Aku buka, terkejut, Ricky berdiri di sana, kurus, mata sembab.
Mas, boleh masuk? Aku ragu, tapi biarkan. Dia duduk, cerita panjang. Setelah nikahan batal, dia depresi berat. Bisnis tutup, keluarga marah karena bohong soal uang. Ibu tahu semuanya, kecewa berat. Gue sadar, Mas. Gue salah besar. Gue manatin lo karena tahu lo baik, dan karena lo gay, gue pikir lo nggak akan marah keras. Kata itu lagi. Aku tanya, kenapa bilang terlalu gay waktu itu? Dia nangis. Gue panik, Mas. Gue takut orang bilang gue juga gay karena deket sama lo. Di lingkungan gue itu memalukan. Gue bodoh, gue takut hilang muka. Hati aku sakit lagi. Jadi homofobia dalam dirinya yang bicara. Dia tumbuh di keluarga konservatif, teman-teman machismo. Menerima aku cuma di permukaan saat butuh. Dia minta maaf berkali-kali. Gue sudah balikin semua uang lewat transfer, cek reklo. Gue jual motor, gadai apa saja. Benar, pagi itu ada transfer lengkap plus bunga. Gue enggak minta maaf cuma karena uang, Mas. Gue kehilangan sahabat terbaik. Aku diam lama. Konflik batin kembali ganas. Main. Atau tutup pintu selamanya. Dio bilang, terserah kamu, sayang. Tapi jaga hati sendiri. Aku cerita ke Ricky tentang hidupku sekarang. Tentang Dio, tentang bahagiaku. Dia dengar dengan mata basah. Gue senang lo bahagia, Mas. Gue yang salah, gue nggak pantas ada di hidup lo lagi. Tapi dalam hati aku lihat penyesalan tulus. Manusia bisa berubah, kan? Di negeri ini banyak yang terjebak stigma, tapi bisa belajar. Aku bilang gue main lo, Ki. Tapi kita nggak bisa seperti dulu. Batas harus ada. Dia angguk terima. Kami ngobrol lama seperti masa kuliah. Dia cerita perjuangannya melawan prasangka sendiri. Gue mulai baca soal Mas. Gue sadar gue salah besar. Gue dukung lo sekarang beneran. Hati aku hangat. Mungkin ini awal baru. Bukan sahabat dekat lagi, tapi saling menghormati. Saat pamit, dia peluk aku. Peluk sahabat bukan lagi yang bikin hati bergetar. Aku lega. Cinta lama pudar, diganti penerimaan diri. Malam itu aku cerita ke Dio. Dia peluk aku erat. Kamu kuat banget. Ya, aku kuat. Setelah pengkhianatan, aku bangkit. Beberapa bulan kemudian, hidup terasa lebih ringan. Ricky sesekali chat, tanya kabar, kirim ucapan ulang tahun. Hubungan kami jadi seperti kenalan baik, saling dukung dari jauh. Dia bilang sudah mulai terapi, belajar terima orang lain apa adanya. Gue nggak mau jadi orang munaik lagi, Mas. Aku senang dengarnya. Perubahan butuh waktu, terutama di masyarakat seperti kita, di mana masih dianggap tabu, sering jadi kambing hitam. Tapi cerita seperti milik kami bisa jadi pelajaran, pengkhianatan lahir dari ketakutan, tapi maaf dan penerimaan bisa menyembuhkan. Dio dan aku semakin serius. Kami rencana liburan ke Yogyakarta, tempat aman buat pasangan seperti kami. Di sana ada komunitas yang ramah. Aku akhirnya cerita ke keluarga di Solo pelan-pelan. Ibu nangis, tapi akhirnya terima. Yang penting kamu bahagia, nak. Ricky datang ke pesta kecil ulang tahunku. Dia bawa kado, ketemu Dio. Awalnya canggung, tapi akhirnya ngobrol santai. Selamat ya, Mas. Lo pantas bahagia, katanya tulus. Malam itu aku renung sendirian di balkon. Dari sakit hati karena pengkhianatan, aku belajar batas sehat. Dari hinaan terlalu gay, aku belajar bangga jadi diri sendiri. Persahabatan sejati bukan yang manatkan, tapi yang hormati. Di Indonesia ini, perjuangan masih panjang. Banyak yang sembunyi, takut dihakimi. Tapi cerita kami, meski penuh luka, berakhir dengan harapan.
Ricky berubah jadi lebih baik, aku temukan cinta sejati di Dio. Kadang pengkhianatan jadi berkah tersembunyi. Membuat kita lebih kuat, lebih bijak. Aku nggak lagi takut sendirian karena tahu, cinta datang dari dalam diri dulu. Kini saat melihat Otto lama bersama Ricky aku tersenyum. Bukan lagi cinta diam, tapi kenangan yang ajarkan banyak. Hidup berlanjut dengan luka yang jadi bekas indah. Dan aku bahagia, benar-benar bahagia.